Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Agustini Wahdani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah Sunan Ampel. Yang pertama yaitu biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah seorang putra paling tua dari Maulana Malik Ibrahim. Pada masa kecilnya, Sunan Ampel lebih banyak dikenal sebagai Raden Rahmat. Lahir pada tahun 1401 Masehi di Kampa. Beliau wafat pada tahun 1841 di Demak. Makam dari Sunan Ampel adalah di bagian barat Masjid Ampel yang terletak di kota Surabaya. Sunan Ampel awal masuk ke Pulau Jawa adalah pada tahun 1443 Masehi bersama dengan Sayyid Ali Mutardo yang sejatinya adalah adik dari Sunan Ampel. Sebelum masuk ke Pulau Jawa, Sunan Ampel dengan Sayyid Ali Mutardo berada di Palembang pada tahun 1440. Setelah berada di Palembang, sekitar 3 tahun mereka selanjutnya berada di daerah Gresik, lalu pergi kembali ke wilayah Majapahit untuk menemui bibinya. Bibi dari Sunan Ampel adalah seorang putri Kem yang bernama Darawati. Yang selanjutnya ada perjalanan dakwah Sunan Ampel yang dilakukan di Indonesia. Tahun 1443, Sunan Ampel bersama saudaranya Ali Musoda dan sepupunya Raden Burereh menginjakkan kaki di Pulau Jawa dan menetap di Tuban. Kemudian ia pergi ke kerajaan Majapahit untuk menemui bibinya Dewi Samitra Putri. Selanjutnya, Sunan Ampel berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit yang saat itu sedang dalam masa kelam. Hal ini karena kehidupan para adipati dan staf kerajaan yang suka bermewah-mewahan dan berpesta sehingga membuat Prabu Brawijaya sedih karena kerajaannya menjadi kacau. Dalam praktiknya menyebarkan agama Islam dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, Sunan Ampel pun berhasil mengatasi situasi di kerajaan Majapahit. Ia menyadarkan dan mendidik para bangsawan dan adipati kerajaan ke jalan kebaikan. Selanjutnya, Sunan Ampel melanjutkan dakwahnya ke masyarakat sekitar. Ketika menyusuri desa, Sunan Ampel menemukan tempat kosong dan membangun masjid di lokasi tersebut sebagai tempat ibadah dan dakwah. Kemudian, ia juga membangun pesantren. Kini daerah tersebut dikenal dengan nama Ampel Denta. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Ampel bersama dengan lemahnya posisi kerajaan Majapahit. Kendati Prabu Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia menghormati posisi Sunan Ampel dan mengizinkan dakwahnya, asalkan tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sebelum membangun pesantren, Sunan Ampel juga menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari akar-akaran dan anyaman rotan. Bagi yang mau mengambilnya tidak perlu menukarkan dengan uang, melainkan dengan 2 kalimat syahadat. Perbedaan antara keberagaman dan sosiologi masyarakat tentu menjadi faktor tantangan tersendiri dalam berdakwah bagi Raden Rahmat. Namun, karena kecerdasannya yang dimiliki, maka beliau mampu menemukan metode dakwah yang tepat. Metode dakwah yang digunakan Sunan Ampel dalam berdakwah berbeda dengan metode digunakan wali-wali lainnya. Salah satunya yaitu menggunakan pendekatan dengan menerapkan pembaruan dalam menghadapi masyarakat di kelas menengah ke bawah. Namun, beliau akan menggunakan metode pendekatan penalaran logis, intelektual ketika menghadapi masyarakat yang lebih melek dan mengutamakan pendidikan atau kaum cendekia. Metode kedua yang digunakan Raden Rahmat dalam berdakwah yaitu menggunakan metode seni dan budaya. Metode ini yang menjadi keunggulan dari Raden Rahmat dalam menyebarkan agama Islam. Meskipun para wali yang lain juga mengaplikasikan seni dan budaya dalam menyebarkan agama Islam, namun pada masa Raden Rahmat, masyarakat masih sangat buta terhadap ajaran agama Islam. Beliau cenderung lebih banyak menggunakan pendekatan secara intelektual. Metode yang beliau terapkan yaitu dengan memberikan wacana secara intelektual dan diskusi cerdas, kritis, dan mampu diterima akal manusia. Hal itu membuat dakwah yang diberikan oleh Raden Rahmat lebih berkesan dan mudah untuk diikuti. Yang selanjutnya yaitu ada prestasi-prestasi yang dimiliki Sunan Ampel. Pertama adalah pendirian pesantren. Sunan Ampel mendirikan pesantren
di Ampel Denta, Surabaya, yang menjadi pusat pendidikan agama dan umum. Pesantren ini bukan hanya tempat pembelajaran agama, tetapi juga tempat perkembangan pengetahuan umum dan keterampilan praktis. Yang kedua, ada penggabungan budaya Jawa dengan Islam. Sunan Ampel dikenal karena pendekatannya yang inklusif terhadap budaya lokal. Beliau berhasil mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jawa dengan ajaran Islam, membuat Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu dukungan terhadap pendidikan. Sunan Ampel memberikan perhatian besar pada pendidikan, tidak hanya dalam konteks agama, tetapi juga dalam aspek umum kehidupan. Pendidikan yang diberikan mencakup nilai-nilai moral dan praktik-praktik kehidupan sehari-hari. Yang keempat, penyebaran Islam di Jawa Timur. Melalui upaya dakwahnya, Sunan Ampel berhasil menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Jawa Timur. Beliau berperan dalam mengubah pola pikir dan kepercayaan masyarakat setempat. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.